أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita semua tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam petunjuk dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dalam menjalani, mengarungi kehidupan ini menjadi lebih baik dan berkah untuk kepentingan kita dan anak cucu kita hidup di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan umur kita dipanjangkan dan berkah. Mudah-mudahan rezeki kita juga dilancarkan, dan apa yang menjadi keinginan kita mudah-mudahan Allah mengabulkan. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, video kali ini saya ingin melanjutkan video saya yang tempo hari yang mengenai masalah anjing. Di video saya yang sebelumnya saya mengulas, saya menggambarkan bahwa anjing itu sebenarnya, kalau menurut saya dan menurut ulama terdahulu, bahwa anjing itu tidak najis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum saya lanjut ke pembahasan, saya ingin sekali menghimbau, mengajak kepada teman-teman, Bapak Ibu yang memelihara anjing, agar hendaknya anjing Bapak Ibu itu dijaga ya. Dijaga, dilatih, dalam artian bisa membedakan mana tamu yang tidak diundang. Kan tujuannya memelihara anjing kan itu ya, melindungi diri dan keluarga serta harta milik yang ada di rumah. Jadi dilatih betul-betul. Ya, kalau masih belum bisa, agar hendaknya anjing-anjing itu tidak dilepas, tapi di dalam pagar, di tambat, atau di dalam kandang, khususnya pada siang hari di mana ada aktivitas, terutama para ibu dan anak-anak kecil. Misalnya para ibu yang mau ke pasar, anak-anak yang mau sekolah, itu mereka takut. Apalagi memang bawaannya anjing ini kan seperti mau menyambar saja, mau menyerang saja, mau mengejar saja. Nah, kalau anak-anak, para ibu, bahkan para bapak juga kalau takut, lah takut ini kan mesti lari. Padahal kalau lari malah lebih kencang larinya anjingnya. Nah, dia serba salah. Kalau tidak lari malah takut.
Maka itu saya menghimbau kepada Bapak Ibu yang memelihara anjing agar hendaknya anjingnya ya dijagalah. Kasihan mereka yang beraktivitas, yang mau sekolah, mau ngaji dan sebagainya. Dan ini kalau dibiarkan tentu sedikit banyak menimbulkan ketidaksenangan. Ya. Dan kepada teman-teman Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, menajiskan anjing, mengharamkan daging anjing. Ya saya tetap menjunjung tinggi perbedaan ini, tapi harapan saya jangan sampai ya mendalimilah, jangan sampai menyakiti. Karena anjing ini tidak ngerti apa-apa. Anjing itu biasanya hanya setia, tapi ya setianya kepada pemiliknya ya. Anjing itu rela berkorban dirinya dan nyawanya sendiri demi melindungi pemiliknya. Maka itu mari kita menyikapi dengan bijaksana, tidak sampai mengganggu, mendalimi, apalagi menyakiti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang saya katakan di video yang lalu, bahwa Allah sangat memuliakan anjing. Ada satu cerita lagi begini, di suatu tempat di Arab sana, ada orang kaya raya. Beliau itu memiliki kebun korma tentunya ya. Dan kalau di Arab itu kalau sudah memiliki kebun korma ini berarti orang yang kaya raya katanya. Kebun korma itu dijaga sekaligus dirawat oleh perawat yang disewa, dibayar oleh yang punya kebun. Pada suatu hari, pemilik kebun ini mengutus kurir untuk mengantarkan makanan. Waktu itu makan siang katanya. Jadi kurir itu mengantarkan makanan ke si perawat atau si penjaga kebun itu. Lalu sampai di sana, makanan itu belum dimakan oleh si penjaga tadi, tiba-tiba datanglah seekor anjing dan kelihatannya anjing itu sangat lapar sekali. Si penjaga kebun ini memperkirakan, menduga bahwa anjing ini bukan anjing yang biasa ada di situ, tapi anjing ini katanya ya anjing safar, anjing pendatang yang dia itu minta jatah. Mungkin ya mencium bau makanan ya. Anjing itu kan biasa, kalau yang saya tahu tidak langsung ngambil sendiri. Anjing itu meminta jatah makan, lalu si penjaga kebun ini terpanggil merasa kasihan, lalu makanan itu diberikan semuanya kepada si anjing itu. Si kurir yang mengantarkan makanan itu masih ada di situ. Lalu si kurir itu tanya, "Loh kok diberikan semua? Lalu makanan Anda itu nanti Anda makan apa?" Si penjaga kebun ini menjawab, "Gampang saya bisa menahan. Tapi saya lihat anjing ini sebegitu laparnya. Jadi saya kasihan. Makanya saya berikan semua."
Kemudian si kurir ini pulang ke tempat majikannya, lalu dia menceritakan semuanya. Ya qadarullah, si pemilik kebun ini merasa malu katanya. Malu kepada si perawat kebunnya, sampai dia mensedekahkan apa yang seharusnya dia makan, lalu mungkin juga malu kepada Allah. Dia kaya belum berbuat apa-apa, mungkin seperti itu maksudnya. Maka si pemilik kebun ini berniat dan itu dilaksanakan, yaitu memberikan kebunnya sekaligus kepada orang yang disuruh menjaga dan merawat itu. Jadi kebunnya sekaligus diberikan kepada orang yang menjaga dan merawat kebunnya itu. Nah, ini bukti, kalau menurut saya ya, bahwa Allah itu sangat memuliakan anjing. Setiap yang berhubungan dengan anjing, menolong anjing, maka Allah memberi kemuliaan. Begitulah ketentuan Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka baik yang menajiskan anjing, mengharamkan daging anjing, maupun yang tidak menajiskan dan tidak mengharamkan, yang memelihara anjing, yang tidak memelihara anjing, sudah sepatutnya kalau kita sesama makhluk Allah, ya saling menyayangilah, saling menjaga, jangan sampai makhluk yang satu terganggu, terdolimi, tersakiti, dan lain sebagainya. Saya ingin membawakan bukti lain yang menurut saya ini bukti bahwa anjing itu tidak dinajiskan. Ada sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim katanya. Ini ada di buku saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Idza arsalta kalbaka fadhkur ismallah fa in amsaka alaika fa adraktahu hayyan fadhbahhu wa in adraktahu qad qutila wa lam yakulhu fakulhu. Ini hadis sabda Rasulullah, saya bacakan. Artinya, apabila engkau melepaskan anjing-anjing kalian, anjing-anjingmu, hendaklah kamu membaca atau menyebut nama Allah. Maka jika anjing itu mendapatkan buruan untukmu dan engkau dapati dia, maksudnya buruan itu masih hidup, hendaklah engkau sembelih dia. Dan jika engkau dapati dia, buruan itu telah mati dan tidak dimakan oleh anjing-anjing kamu, maka makanlah akan dia.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi Rasulullah di sini memerintahkan, menyuruh. Yang pertama, apabila kita berburu, ya tentu berburu ini tidak dibatasi ya anjingnya ya. Terutama kalau yang diburu misalnya binatang yang kuat seperti misalnya rusa dan sebagainya. Bisa saja anjing itu yang dilepas tidak hanya satu. Bisa 2, 3, mungkin lebih. Yang penting, kata Rasulullah, fadhkurismallah. Jadi ketika kita melepas anjing buruan, kita menyebut nama Allah. Apabila buruan itu ditangkap, didapat oleh anjing, kemudian kita masih mendapati buruan itu hidup, Rasulullah memerintahkan agar disembelih. Dan kalau kita dapatkan buruan itu telah mati sampai di kita, maka itu boleh dimakan, halal dimakan. Ini menurut hadis ini. Dan di sini tidak dijelaskan, tidak ada keterangan dengan disyaratkan harus dicuci sebersih-bersihnya, tidak ada. Apalagi pakai tanah misalnya. Ya tidak ada di sini. Nah, mengapa? Kalau saya dapat memahami, karena binatang buruan ini biasanya itu kan dimasak. Jadi kalaupun ada virus, bakteri atau kuman, maka kuman itu akan mati dengan sendirinya. Padahal tentu anjing yang berburu menangkap buruan, kemungkinannya kalau menurut saya tidak hanya dengan kukunya. Menangkap tidak hanya dengan kukunya. Yang penting bagi anjing tentu yang penting buruannya itu tidak lepas. Jadi mungkin dengan gigitannya juga. Nah, kalau anjing ini 2, 3 ekor dan atau lebih, maka tentu gigitannya ini tidak hanya satu. Karena pada umumnya kan binatang buruan ini meronta ya. Makin meronta dia, maka makin kuat tentu cengkraman kuku dan gigi anjing. Tapi sama sekali di sini tidak ada Rasulullah memerintahkan, bahkan tidak ada suruh cuci, suruh bersihkan dan lain sebagainya. Nah, ini bagi saya menunjukkan bahwa anjing itu tidak najis. Allahu a'lam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu anjing yang kita piara ini, yang boleh dipiara itu kan disebutkan 3 ya. Anjing untuk berburu, anjing untuk menjaga kebun, anjing untuk menjaga ternak. Bagaimana anjing kalau untuk pelacak misalnya? Tentu anjing yang boleh dipelihara itu tadi itu tentu dekat dengan pemiliknya. Apalagi kalau anjing untuk berburu misalnya. Makanya Rasulullah mengatakan apabila kalian melepas anjing kalian untuk berburu, maka sebutlah nama Allah. Berarti anjing itu kan dilepas, artinya tidak
pisah dari pemiliknya. Dan pada saat habis berburu tentu anjing ini pulang ke rumah. Tidak mungkin anjing ini ditinggalkan di hutan. Kalaupun anjing ini ditinggal di hutan misalnya kan mesti diurus, diberi makan dan sebagainya. Tapi yang jelas insya Allah anjing ini semua ya kembali ke rumah. Bagaimana kalau anjing pelacak? Maka ulama mengkias kepada anjing yang berburu ini. Nah, kalau anjing pelacak ini mesti ada di rumah. Atau kalau polisi ya di rumah polisi. Di kantor polisi misalnya. Tapi tetap anjing ini kan tidak lepas dari yang memelihara. Mesti dirawat kan. Dan kalau kita lihat di YouTube misalnya anjing pelacak itu dekat sekali dengan Pak Polisi. Begitu juga anjing yang dipelihara untuk menjaga kebun. Anjing yang dipelihara untuk menjaga ternak. Nah, bagaimana anjing yang dipelihara untuk menjaga diri dan keluarga dan untuk menjaga harta benda yang di rumah? Ini ulama mengkiaskan kepada anjing untuk menjaga ternak. Kata ulama kalau anjing menjaga kebun, menjaga ternak, juga boleh dipelihara, apalagi kalau menjaga atau katakanlah melindungi diri dan keluarga serta hartanya. Ya tentu boleh. Begitu menurut para ulama. Lah, anjing yang untuk menjaga diri dan keluarga serta harta bendanya dari perampokan misalnya, atau kalau Bapak Ibu yang hidup di kota ya rasanya kurang perlu ya. Tapi saudara-saudara kita yang hidup di tengah hutan, bahkan ada di sini itu sendirian jauh sekali, bukan hanya meter tapi kiluan meter dari perkampungan, dari tetangga dekat itu di hutan. Nah, tentu yang mereka perlu jaga bukan hanya orang jahat, tapi binatang-binatang buas juga. Nah, makanya ulama membolehkan memelihara anjing di rumah untuk menjaga dan melindungi diri dan keluarga serta harta bendanya. Karena anjing ini ya minimal alarm. Ya memang tabiatnya anjing itu ya. Kalau ada orang niat jahat atau kalau ada binatang buas dan lain sebagainya, maka anjing ini menggonggong sekuat-kuatnya. Jadi pemiliknya bisa kalau tidur ya terbangun dan lain sebagainya. Ini perlunya anjing. Tentu anjing ini dekat sekali dengan pemiliknya. Sebagaimana yang saya katakan di video saya sebelumnya, kalau saya lebih suka kalau anjing ini tidak masuk ke dalam rumah dan dapur. Artinya diberi tempat khusus di luar rumah tapi tetap di dalam pagar. Agar tidak mengganggu orang-orang lain. Inilah ungkapan saya mengenai apakah anjing itu najis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang
bagaimana hukum memakan daging anjing. Sebagaimana yang saya tulis di judul video saya tempo hari, apakah anjing itu najis atau tidak najis? Apakah anjing itu haram kita memakan dagingnya? Ini ada saya bacakan dalil dari Al-Quran dan hadis yang mungkin bisa kita jadikan sebagai acuan, mudah-mudahan. Saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imi yat'amuhu illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma hinsirin fa innahu rijzun aw fisqan uhilla li ghairillahi bi. Ini ayat ada di Al-Quran Al-An'am ayat 145. Saya bacakan artinya. Katakanlah, di sini tidak disebutkan siapa yang disuruh mengatakan. Tapi saya dapat memperkirakan karena ini wahyu Allah, berarti ini yang diperintah mengatakan atau menyampaikan ini tentu Rasulullah, Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Katakanlah, kalau saya dapat tambahan, wahai Muhammad, bahwa di dalam kitab yang diwahyukan kepadaku, kepada Nabi Muhammad, tidak ada satupun yang diharamkan untuk orang yang hendak makan. Ulangi. Tidak ada satupun yang diharamkan dari makanan untuk orang yang hendak memakannya, melainkan adanya adalah bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi. Karena daging babi itu kotor atau sesuatu yang disembelih bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah bukan hanya berfirman menyampaikan apa-apa yang diharamkan, tapi di sini tegas Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad. Ini menunjukkan sudah batasan. Apalagi di sini ada illah. Qul la ujidu fi ma uhiya ilayya. Katakanlah Muhammad, tidak saya dapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku keharaman suatu makanan bagi orang yang mau memakannya, illa ayyakuna, kecuali adanya
4 perkara ini, yaitu maitatan, daman masfuhan, lahma khinzir, dan fisqan uhilla li ghairillahi bih. Saya memaknai karena ini sudah dibatasi dengan illa ayyakuna, maka tidak boleh ada makanan lain yang ditambahkan. Makanya saya yakin karena daging anjing tidak termasuk yang diharamkan Allah, ya. Ini Allah menyebut, memerintah dengan kata-kata muharraman. Maka tidak boleh ada makanan lain yang dimasukkan atau ditambahkan. Dan inilah kemahamurahan Allah agar kita ini melimpah banyak makanan yang bisa dimakan. Kalau banyakan yang diharamkan, kan berarti sedikit nanti yang kita bisa makan. Lalu yang kedua, ada hadis begini. Sabda Rasulullah, Bismillahirrahmanirrahim. Al-halalu ma ahallallahu fi kitabihi, wal haramu ma harramallahu fi kitabihi, wa ma sakata anhu fahuwa mimma afalakum. Saya bacakan artinya. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Barang halal itu ialah apa-apa yang dihalalkan oleh Allah di dalam kitabnya. Dan barang atau makanan yang haram itu ialah makanan yang diharamkan oleh Allah di dalam kitabnya. Dan apa-apa yang Allah tidak sebut di dalam kitabnya ialah barang-barang yang Allah beri kelonggaran bagi kita untuk memakannya. Jadi misalnya ada yang tidak disebut dalam keharamannya, ada yang tidak disebut kehalalannya, maka ini menurut hadis ini berarti kelonggaran bagi kita untuk memakannya. Karena kan memang kalau urusan dunia ya pada asalnya katanya kan halal. Kecuali ada nas atau dalil yang mengharamkan. Ada hadis lain sabda Rasul yang berbunyi begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhan nas laisa li tahrimu ma ahallallah, dan seterusnya. Artinya, hai manusia, aku tidak dapat, tidak mampu mengharamkan apa-apa yang dihalalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari 3 nas ini nampaknya apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala ini memang yang tersebut tadi. Yang tersebut tadi, selain daripada itu tidak bisa dihukumi dengan hukum haram. Ya. Kalau misalnya kita bertemu dengan dalil
dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dengan kata-kata hurrimat, harama, maka itu tetap tidak bisa dimasukkan sebagai makanan yang dihukumi haram. Mengapa? Karena dalil tadi. Bahkan Rasulullah sendiri kompak dengan Allah, yang haram yang disebutkan Allah di dalam kitabnya, yang halal yang disebutkan Allah di dalam kitabnya, atau kalau tidak ada disebutkan maka itu termasuk yang dibolehkan. Allah menyebut dengan kata-kata hurrimat seperti yang tersebut di Quran surat Al-Maidah ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, dan seterusnya. Diharamkan atas kamu bangkai dan darah dan daging babi. Di sini Allah menyatakan dengan kata-kata hurrimat. Lalu di ayat lain Allah menyebutkan dengan kata harama seperti yang tersebut di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 173. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Allah menggunakan kata harrama di sini. Artinya sudah tidak perlu difikirkan lagi kalau menurut saya, bahwa keharaman yang ditetapkan Allah itu sudah pasti haramnya, tidak boleh ditawar-tawar lagi. Yaitu 4 masalah, 4 hal, di antaranya bangkai, darah yang mengalir seperti yang saya sebutkan di ayat tadi, daging babi, dan binatang atau hewan yang disembelih tidak menyebut nama Allah, juga tidak disembelih karena hal-hal yang dibolehkan Allah. Mungkin maksudnya misalnya menyembelih untuk sesajen. Ya, ini jelas tidak boleh ditawar-tawar lagi. Ini jelas keharamannya. Bagaimana kalau kita mendapati dalil dari Rasulullah yang melarang, yang mengharamkan? Maka sekali lagi, kalau bagi saya itu tidak bisa disamakan dengan ayat tadi. Jadi hukumnya kalau menurut saya paling banter itu dihukumi makruh. Ya, dihukumi makruh. Makruh ini kalau saya berpikirnya itu masih boleh kita memakannya, tapi tidak boleh dijadikan kebiasaan, atau tidak boleh dirutinkan, ya.
tidak boleh dirutinkan. Kenapa? Mungkin seperti yang disebutkan di hadis yang saya bacakan tadi, apa-apa yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran keharamannya, itu masih boleh kita memakannya, ya, walaupun hukumnya sudah sampai ke makruh. Makruh ini kan dibenci ya, kalau yang saya tahu. Tapi kalau misalnya ada keterpaksaan, kita masuk di satu daerah, sudah tidak ada makanan, atau misalnya sudah terlanjur masuk di restoran misalnya, di situ hanya ada daging anjing misalnya, maka menurut saya tidak mengapa kita makan, ya, untuk mengganjal perut kita. Tapi kalau boleh tidak diulang-ulang, jadi kebiasaan atau malah jadi favorit misalnya. Apalagi hadis itu tidak jelas-jelas mengatakan haram. Misalnya seperti hadis yang ada di kitab Al-Bukhari yang saya punya ini, sahabat meriwayatkan dengan kata-kata nahe, bukan kata-kata hurrimat, bukan kata-kata haramun, tapi nahe. Ini saya bacakan. An Abi Sa'labata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an akli kulli dinabin minas siba. Saya ulangi. An Abi Sa'labata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an akli kulli dinabim minas siba. Artinya dari Abu Sa'labah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang, ya, sekali lagi melarang atau mencegah. Beliau tidak menyukai tapi tidak mengharamkan. Seperti mana yang saya katakan tadi, kalaupun Rasulullah mengharamkan, walaupun ini tidak mungkin ya, dari dua hadis tadi yang saya bacakan tidak mungkin Rasulullah mengharamkan. Kalau kesalahan teks bisa saja. Karena di situ jelas Allah sendiri yang menyatakan qul ini kepada Nabi Muhammad. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang makan semua binatang, maksudnya daging binatang buas yang bertaring. Ada keterangannya, ada catatan kakinya. Sebagian ulama telah memakruhkan makan daging binatang-binatang tersebut. Jadi larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini jelas tidak mengharamkan, dan kalau kita memahami menurut fikih misalnya, ya ahli fikih ya tentunya ya, bukan saya, maka itu hanya dihukumi sebagai makruh. Tapi di sini tidak dirinci.
Binatang buas yang mana? Karena di sini binatang buas yang bertaring. Mungkin ada binatang buas yang tidak bertaring, Allahu a'lam ya. Tapi kalau saya berpikirnya, kalau binatang buas ya mesti bertaring. Tapi tidak dirinci. Kalau saya berpikirnya yang dikatakan binatang buas ini adalah binatang buas kepada manusia. Kalau binatang buas kepada hewan lain itu mah memang sunnahnya. Harimau makan rusa itu memang sunnahnya. Tapi binatang buas yang dimaksud ini buas kepada manusia. Artinya membahayakan manusia. Dan anjing ini tidak termasuk binatang buas yang suka memangsa manusia. Mungkin kalau terpaksa ya bisa saja. Sudah ada daging manusia misalnya. Atau sekelompok anjing luar biasa laparnya bisa saja. Tapi kalau sepengetahuan saya, anjing ini takut kepada manusia. Ini yang pertama. Yang kedua, di sini tidak disebutkan binatang buas yang bertaring itu termasuk anjing, tidak disebutkan. Dan apakah salah ulama yang memasukkan anjing? Enggak salah ya, mohon maaf. Perbedaan ini tetap saya takdim, tetap saya junjung tinggi. Bapak Ibu yang menajiskan anjing, yang mengharamkan anjing, saya takdim kepada Bapak Ibu, ya. Kalau anjing dimasukkan dalam hadis yang barusan saya baca, juga saya tidak mempermasalahkan, ya. Jadi anjing masuk kepada binatang buas yang bertaring, tapi tetap hukumnya tidak haram, melainkan paling banternya itu hanya makruh. Hanya makruh saja, karena jelas Rasulullah juga tidak menggunakan kata-kata haram, hurrimat, seperti yang di Al-Quran. Rasulullah menurut yang meriwayatkan ini menggunakan kata-kata nahe, hanya mencegah atau melarang misalnya. Ya, Allahu a'lam. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam perlindungannya. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam petunjuk pertolongannya. Kita dikuatkan beribadah maksimal, ya. Ya mudah-mudahan kita semua diberi oleh Allah petunjuk ke jalan yang benar. Perkara kalau ada perbedaan itu wajar kalau menurut saya ya. Para sahabat juga pernah berbeda. Imam madhab jelas berbeda. Ya, imam madhab jelas berbeda. Jadi kalau kita ada perbedaan, itu tidak dijadikan sebagai pemecah persaudaraan kita. Sebagaimana yang pernah saya ungkapkan bahwa yang sama itu sangat, bahkan mungkin hampir seluruhnya di kita ini yang sama. Yang ada kesamaan. Jadi kita sangat rugi kalau memperluas atau mempermasalahkan perbedaan. Karena persamaan di antara kita, bahkan yang prinsip-prinsip itu sama. Jadi jangan sampai perbedaan ini dijadikan perpecahan, jadi renggangnya persaudaraan, jadi renggangnya pertemanan. Jangan sampai. Ya, mudah-mudahan Allah memberkahi apa yang memang berbeda dari zaman sahabat.
apa yang memang berbeda dari zaman imam madhab. Bahkan sesudah imam madhab, setelah pengikut-pengikutnya itu juga berbeda-beda. Mungkin ini sunnah ya. Kan Rasulullah sendiri yang mengatakan bahwa umat Yahudi akan pecah menjadi 71 golongan, umat Kristen akan pecah menjadi 72 golongan, dan kita ini yang paling banyak, yaitu menjadi 73 golongan. Tapi sekali lagi, bukan kata Rasulullah ini lalu dijadikan dasar untuk kita berpecah belah. Enggak, bukan seperti itu ya. Tapi marilah perbedaan ini kita terima dengan legowo. Kita terima dengan tidak mempermasalahkan. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita nanti ke sorganya, sorga tertinggi, yaitu sorga Firdaus, bersama-sama. Dari golongan manapun, dari perbedaan manapun, mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita bersama para nabi, bersama orang-orang siddiqin, bersama orang-orang syuhada, dan bersama orang-orang yang dianggap atau dicap oleh Allah sebagai orang saleh. Mudah-mudahan akhirul kalam, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafannya ya. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thariq wa bihidayatihi wa inayatihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.